Dikatakan hamba jika hikmat dalam melayani sesama. Kuasa diletakkan Tuhan di tanganmu, bukan untuk memuaskan nafsumu, tetapi untuk memudahkanmu dalam melayani sesama makhluk. Semakin banyak perkara yang Tuhan perlihatkan kepadamu, Tuhan letakkan kuasa di tanganmu. Namun kamu merasa malah semakin banyak pula yang tidak penting, dalam tanda kutip tidak penting buat kamu. Sebetulnya semua itu adalah isyarat amanah buat kamu. Dan apa yang terlihat dan berada di kuasa tanganmu itu bukanlah keterlihatan yang tanpa makna. Dan pahamilah, dari sudut pandang Tuhan, semua perkara yang diturunkan kepada tiap-tiap hamba itu pada hakikatnya adalah urusan Tuhan, bukan urusan si hamba. Dari sisi hamba sendiri, semua itu adalah pelayanan. Tuhan dan hamba itu ibarat raja dan abdi raja. Jadi jika hamba menganggap banyak yang tak penting buat dia, maka itu sama dengan abdi raja yang tak tahu diri. Jika kamu berpikir, berpendapat, berpegang hingga meyakini bahwa apapun yang kamu klaim sebagai hak kamu dan itu adalah yang terpenting buat kamu, maaf, itu adalah kesalahan terbesarmu. Yang demikian adalah figur manusia, maaf juga, boleh dibilang figur tak beradab kepada Tuhan. Tahukah kamu, semua hakmu itu di bawah kendali dan kehendak Tuhan, dan bagian buat dirimu adalah menjadi perantaranya untuk menuntaskan amanah yang dia bebankan kepadamu dalam bentuk cobaan tentunya. Di antaranya tadbir, atau melayani orang-orang di sekitarmu dengan kuasa yang Tuhan letakkan di tanganmu. Seperti kuasa sebagai orang tua dari anak-anak, sampai kepada kuasa sebagai pemimpin umat, baik skala kecil maupun besar. Silahkan buka kitab apapun, dan tak ada satu kitab ilmu yang mengajarkan tentang pentingnya kepentinganmu. Yang ada itu justru sebaliknya. Rasulullah juga berwasiat. Beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya buat yang lain. Adakah pernah kamu tanyakan kepada diri sendiri, sudah sebaik apa pelayananmu terhadap semua orang yang Tuhan amanahkan kepadamu? Termasuklah juga orang yang didekatkan kepadamu dalam jangka waktu tertentu, atau orang yang mungkin hanya satu kali dipertemukan Tuhan denganmu. Sangat mungkin sekali jawabannya adalah belum seberapa. Tuhan meletakkan kuasa di tangan kamu itu bukan untuk menjadikan kamu berkuasa, karena dialah yang maha kuasa. Ada banyak pribadi yang tak tahu bagaimana menggunakan kuasanya, dan itulah isyarat bahwa kuasa itu bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani. Dan Tuhan bermaksud mempermudah layananmu dengan meletakkan kuasa itu di tanganmu. Ada juga yang justru dihantui ketakutan tak beralasan dengan kuasa yang Tuhan letakkan di tangannya, dan sedikit sekali yang tepat dalam bersikap dan menyikapi kuasa yang Tuhan letakkan di tangannya. Jadi pastikan olehmu, semakin tambah usiamu dan semakin besar diberi kuasa, maka layananmu terhadap sesama juga harus sama besarnya, bahkan lebih. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan keadaan para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yatubu 'alaihim ghilmanan lahum ka'annahum lu'lu'un maknun, yang artinya, dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Surah At-Tur ayat 24. Jika di surga saja perilaku melayani sesama masih berlaku, lantas bagaimana bisa ada yang tidak menjadikan melayani sesama sebaik mungkin di dunia fana ini sebagai target utama hidupnya? Kalau ditanya mau surga, jawabannya pastilah mau. Tetapi sikapnya tidak mencerminkan itu. Yang banyak itu berburu pelayanan, bergantung penuh kepada yang lain. Bahkan ada yang marah kalau layanan yang dia terima tidak memuaskannya dengan alasan rendahnya. Saya kan sudah bayar. Dikatakan hamba jika hikmat dalam melayani sesama. Kuasa diletakkan Tuhan di tanganmu bukan untuk memuaskan nafsumu, tetapi untuk memudahkanmu
dalam melayani sesama makhluk.